Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto melempar wacana untuk menyetop ekspansi retail modern di pedesaan karena dapat menekan pelaku usaha lokal serta mengancam koperasi Desa Merah Putih. Namun di sisi lain, keberadaan retail modern juga menjadi lahan penyerap tenaga kerja dan memberikan kenyamanan lebih bagi para pelanggan. Lantas, tepatkah wacana kebijakan ini? Kita akan bahas bersama Suroto, Ketua Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis, dan Jimmy Muhammad Rifai Gani, Ketua Dewan Pengawas Aprindo. Selamat malam Bapak-Bapak, Pak Suroto, Pak Jimmy, terima kasih atas waktunya. Selamat malam Mbak Ayu, Selamat selamat malam malam Mbak Pak Ayu. Roto. Oke, saya ingin ke Pak Suroto terlebih dahulu. Pak, tadi kita telah mendengarkan pernyataan dari Mendes, ada wacana menyetop pembangunan atau ekspansi retail modern demi keberlangsungan warung kelontong dan juga Kopdes Merah Putih. Menurut Anda ini tepat atau tidak? Harusnya yang bilang stop itu adalah Menteri Perdagangan, karena yang punya otoritas itu adalah Menteri Perdagangan. Dia yang punya otoritas untuk meregulasi perkembangan monopoli dari duopoli dan monopoli dari pasar retail yang ada di Indonesia oleh dua merek besar ya, terutama yang sudah disebut oleh Pak Menteri Pemberdayaan Masyarakat ya waktu itu. Yang pertama kali sebetulnya yang menstimulasi kan Pak Muhaimin Iskandar waktu itu, terus kemudian dilanjutkan oleh Pak Mendes dan kemudian Pak Menteri Koperasi Ferry Julantoro. Nah, saya kira yang jadi persoalan itu sebetulnya harusnya adalah persoalan monopolinya. Kita kan punya undang-undang anti monopoli yang terkenal dengan undang-undang persaingan usaha. Dan kemudian kita juga punya lembaga yang namanya Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Nah, kemana ini Mendak dan KPPU? Terutama KPPU lah yang bertanggung jawab untuk melarang monopoli ini. Kenapa? Karena monopolinya sudah sangat parah ini. Kalau di luar negeri itu sudah ditutup semua izinnya, bukan hanya mereknya yang ditutup kalau sudah monopoli itu. Nah, tapi ini kenapa kok seperti ini ya, ada pembiaran gitu Mbak Ayu. Dan kemudian yang paling penting adalah undang-undang anti monopoli di pasal 50 dan 51 itu jelas sekali bahwa koperasi itu boleh monopoli, koperasi dan BUMN itu boleh monopoli, atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah itu boleh monopoli karena ada tugas-tugas khusus. Tapi itu dasar regulasi ya. Kalau kita ambil filosofinya, itu sebetulnya secara filosofi koperasi itu adalah untuk memperkaya atau menaikkan kekayaan dan pendapatan masyarakat secara berkeadilan. Nah, artinya dia punya hak untuk monopoli. Kalau misalnya usaha retail modern yang dimiliki oleh entitas swasta, private atau privat, itu tentunya itu yang harus diatur. Karena apa? Kalau tidak, jangankan hanya tadi itu disebutkan hanya mengganggu persoalan-persoalan ekonomi masyarakat. Bukan hanya itu, Mbak. Kalau dia sudah over monopoli suatu bisnis itu, dia bahkan bisa beli negara. Maka dari itu, kenapa dengan sama KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha sekarang ini menjadi mandul dan diam gitu loh dengan adanya monopoli ini. Ini yang harus kita pisahkan. Jadi masyarakat ini harus kita pahamkan, kita jelaskan bahwa problemnya adalah problem monopoli. Bukan soal lahirnya koperasi desa. Itu harusnya justru positif. Kenapa? Karena dia akan memerangi monopoli. Kenapa? Karena koperasi desa ini bisa dimiliki oleh seluruh warga negara Republik Indonesia. Kenapa? Karena dia adalah badan hukum yang merupakan badan hukum privat tapi setengah publik. Kenapa? Karena menggunakan anggaran APBN dibangunnya dan itu ada pajak semua, Mbak Ayu juga, saya juga. Makanya disebut koperasi desa kelurahan ya. Kita di Jakarta ini kan nggak ada desanya, tapi ada kelurahan. Nah, kita tinggal di kelurahan-kelurahan ini nanti juga harusnya menikmati layanan koperasi ini. Mungkin bentuknya bukan seperti saya. Pak Suroto, tapi pertanyaannya belum terjawab. Jadi apakah menurut Anda dengan adanya wacana pembatasan atau penyetopan ekspansi retail ini bisa menjawab tadi masalah monopoli tadi? Anda melihat ini adalah solusi? Ya iya, itu kan karena sudah monopoli makanya harus di stop. Ini sudah, kalau lihat market share-nya,
market share-nya kan sudah keterlaluan, Mbak. Hmm. Itu kalau disebut monopoli itu ketika market share-nya sudah di atas 35%. Ini duopoli ini udah lebih dari 70% mungkin sekarang ini. Artinya di segmen retail itu kita ini sudah menyerahkan leher masyarakat sampai kepada tahapan yang saya sebut sebagai predatory pricing. Artinya seluruh rakyat Indonesia ini sekarang diatur sama mereka soal harga. Ini kan bahaya sekali kalau sudah seperti ini. Ini perusahaan privat loh, kecuali kalau koperasi. Kalau saya sebutkan misalnya di Singapura itu koperasi itu boleh monopoli, bahkan market share satu koperasi besar yang namanya NTUC Fair Price Baik. itu sampai 64% dari total pangsa pasar atau market share yang ada di pasar retail di Singapura. Oke. Dan kemudian malah hebat lagi, mereka dibebaskan dari pajak, Mbak Ayu. Baik, Dan baik. sampai diprotes sama perusahaan retail privat Oke. yang lain, mereka mengatakan itu kan perusahaan besar, kenapa kok dibebaskan dari pajak sampai sekarang gitu. Oke, baik. Pemerintah jawabnya gampang juga. Loh, kalau kalian memang mau kalian memang mau bebas pajak, maukah kalian berubah menjadi koperasi? Ya. Oke. Mereka mengatakan tidak mau berubah jadi koperasi. Kalau kalian tidak mau berubah jadi koperasi, kalian tidak mau saham dan juga pendapatannya dimiliki dan pendapatannya dinikmati oleh pelanggan sebagai pemilik Oke. seperti koperasi, kalian harus bayar pajak. You should be pay your tax. Oke, kita sudah menangkap poin dari Pak Suroto. Saya ingin langsung kembalikan ke Pak Jimmy. Pak Jimmy, kalau menurut Pak Suroto tadi bahwa pembatasan penyetopan retail modern di desa-desa ini adalah cara untuk memberantas monopoli atau duopoli yang sudah sangat masif di Indonesia, terutama terjadi di desa-desa. Begitu, Anda melihatnya seperti apa? Terima kasih Mbak Ayu. Saya nggak jawab langsung dulu ya, tapi kami sebagai asosiasi Aprindo tentu menghormati kewenangan pemerintah dalam menata ekosistem perdagangan dan memperkuat warung serta koperasi desa. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Penataan ini kan hak regulator, namun perlu dilakukan tentunya secara seimbang berbasis kajian komprehensif dan tetap menjaga kepastian hukum bagi pelaku usaha yang telah berizin. Jadi saya lihat memang Menteri Desa sudah meralat bahwa yang di stop itu adalah ekspansinya, bukan yang ada gitu ya. Saya rasa sebetulnya kan kewenangan memang berada di tadi selain Kementerian Perdagangan juga di Pemda-Pemda yang membatasi dengan zonasi dan seterusnya. Jadi kami tentunya menghormati kebijakan itu. Tapi perlu diingat juga bahwa retail modern ini merupakan bagian dari pelaku ekonomi nasional yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Kita juga membayar pajak, melibatkan UMKM sebagai pemasok, dan juga menjadi bagian dari rantai distribusi kebutuhan pokok. Jadi berkali-kali kita senantiasa koordinasi untuk memastikan bahwa kita sama-sama menjaga inflasi, kita juga menjaga supaya daya beli juga tetap, walaupun misalnya ada daya beli yang turun, tapi barang-barang, terutama barang-barang pokok itu tetap terjangkau di retail modern gitu. Oke, Pak Jimmy, tapi kalau misalkan ada narasi yang mengatakan bahwa memang keberadaan retail modern ini merupakan penyebab utama dari matinya koperasi atau warung-warung kelontong, Anda melihatnya seperti itu? Kalau itu saya rasa sih framing yang agak salah ya, nggak kurang tepat gitu. Jadi ini bukan antara retail versus warung atau koperasi, tapi bagaimana membangun ekosistem perdagangan yang saling menguatkan. Tujuannya kan memperkuat ekonomi desa, itu tentunya kami dukung, dan iklim usaha yang sehat dan adil juga harus dijaga. Tadi Pak Roto menyebutkan monopoli. Saya rasa tidak ada maksud untuk melakukan monopoli, tapi memang kenyataannya kan kita lihat ada beberapa mungkin merek gitu ya yang menguasai pasar. Nah, tentunya kalau misalnya ada pelanggaran-pelanggaran itu kan saya rasa juga otoritas juga tidak akan mendiamkan gitu. Jadi it's a natural economy monopoly gitu ya. Saya juga nggak tahu, saya sendiri nggak tahu angkanya karena saya tidak terlibat di dalam minimart tersebut. Tetapi saya rasa tadi dikotomi, kemudian juga adanya framing bahwa ini ada retail, ada versus koperasi, itu saya rasa kurang tepat gitu kalau kita melihatnya seperti itu. Justru kita harus melihatnya
kita harusnya melihatnya sebagai satu ekosistem di mana kan kalau kita bicara supply chain itu ada dari ujung di mana produsen itu harus kemudian melalui satu mata rantai pasok yang cukup panjang gitu. Jadi nggak bisa kan produsen itu langsung jual ke konsumen langsung. Jadi nanti ada tahapan-tahapannya, harus ada di offtake-nya dulu gitu kan, di ujung, kemudian nanti ada melalui distributor, melalui wholesaler, kemudian juga ada pedagang-pedagang kecil, kemudian baru ke pedagang eceran gitu. Jadi ini saya rasa sebetulnya kuenya tuh cukup besar gitu, sehingga saya rasa nggak ada masalah kita menjaga ekosistem juga dan juga kita bersanding ya, bukannya bertanding gitu. Baik, Kira-kira gitu. saya langsung Halo. kembalikan ke Pak Suroto. Pak Suroto, kalau tadi kata Pak Jimmy mengatakan bahwa sebenarnya adanya retail modern di desa-desa ini juga membantu penyerapan tenaga kerja, kemudian juga bisa berkolaborasi dengan UMKM setempat. Ketika ini di stop, nanti akan ada ceruk atau dampak negatif yang ditimbulkan. Bagaimana Anda melihat hal ini? Saya ini juga pengamat tapi sekaligus juga pembelanja ya, pembelanja di retail ini hari-hari. Jadi saya tahu persis bagaimana produk-produk itu di jaringan retail ini didominasi oleh factory ya atau fabrikasi produk gitu. Jadi bukan produk-produk home industry UMKM itu yang ada di situ. Artinya ini ada proses pengeliminasian. Kalau Pak Menteri Pemberdayaan Masyarakat itu Pak Menko itu sudah jelas pembunuh UMKM gitu loh, disebut langsung mereknya lagi kan. Nah, ini sebetulnya yang terjadi yang saya sebut sebagai predatory tadi. Nah, kemudian bukan hanya itu Mbak Ayu, tapi juga kalau dilihat dari hasil research itu setiap outlet mereka berdiri itu sebetulnya sudah menambah pengangguran. Karena apa? Karena ada 14 dari setiap outlet itu ada sekitar 14 warung tradisional yang mati. Itu langsung tergilas, bukannya di enjejit bagaimana mereka itu berhasil oleh pemerintah, tapi sebenarnya sedang dihabisi. Kenapa? Karena sifat predatoriknya tadi, karena kekuatan kapital itulah yang menjadi kekuatan mereka. Bukan hanya itu saja Mbak, tapi juga kalau kita lihat sebetulnya regulator ini yang sekarang sedang alpa itu atau nihil itu artinya tidak hadir. Negara sedang tidak hadir untuk memerangi monopoli. Monopoli itu harus diperangi oleh negara, bukan hanya didiamkan. Perekonomian kita menurut pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 1 itu bunyinya perekonomian disusun, bukan tersusun, bukan dibiarkan sebagai liberal market kapitalis, tapi dia harus disusun supaya tidak dimonopoli oleh orang. Kalau Anda lihat di Cina itu kalau orang kaya, apalagi dia sudah mulai mempengaruhi peraturan-peraturan atau usaha-usaha monopoli ini mulai mempengaruhi kebijakan pemerintah atau regulasi pemerintah, dan itu menyebabkan kesejahteraan rakyat itu hilang, itu ditangkap. Bahkan Anda lihat sendiri kan, Jack Ma itu kan ditangkap sampai sekarang nyawanya saya tidak tahu apakah masih ada atau tidak. Itu karena dia sudah memonopoli bukan hanya market, bukan hanya pasar, tapi sudah memonopoli mensubordinasi negara. Ini yang sangat berbahaya. Jadi aktivitas monopoli itu bukan hanya menciptakan kesenjangan dan kemiskinan baru, tapi itu yang membuat ekonomi masyarakat kita tidak bergerak, sehingga yang kita sebut sebagai akselerasi ekonomi itu malah justru tidak terjadi. Kita tidak anti orang kaya. Saya sendiri pengen kaya, tapi saya tidak boleh serakah. Itu yang disampaikan bolak-balik oleh Pak Prabowo, bahwa serakahisme ini yang sudah merajalela di Indonesia kan, Mbak. Oke, saya langsung meng-highlight. Jadi menurut saya Oke, saya langsung meng-highlight ya poin-poin dari Pak Suroto untuk ditanggapi. Ada jelas sekali bahwa Baik. ada masalah lokasi, jumlah outlet, dan kemudian lain-lain itu kan harus dibaca ulang itu. Baik. Kalau perlu regulasinya harus diperjelas lagi. Oke, saya langsung highlight ya untuk ditanggapi oleh Pak Jimmy. Pak Jimmy, tadi Pak Suroto mengatakan ketika ada satu retail modern, ini berarti membunuh 14 UMKM atau warung kelontong di sekitarnya, dan juga kalau dilihat di dalam retail modern ini sangat sedikit sekali barang-barang UMKM yang dijual. Apakah betul demikian? Yang pertama, kami sendiri belum melihat data nasional yang menunjukkan bahwa kehadiran retail modern secara sistematis mematikan warung desa ya. Saya nggak tahu apakah ada academic paper atau juga research yang menunjukkan itu. Tapi yang jelas fakta di lapangan menunjukkan
bahwa warung tradisional tetap berjumlah sangat besar. Kita di sekeliling kita itu aja kan masih banyak gitu ya, dan juga tersebar di seluruh Indonesia. Sementara ekosistem distribusi perdagangan itu bersifat saling terhubung. Jadi banyak pelaku di rantai pasok yang melayani berbagai format usaha sekaligus termasuk warung tradisional gitu. Nah, sehingga segmen konsumen yang ada itu juga berbeda antara warung. Jadi warung itu unggul dalam kedekatan sosial dan fleksibilitas. Jadi kalau kita lihat kan warung-warung yang dekat rumah kita itu mereka tetap bisa hidup karena fleksibilitinya dan juga kedekatan sosialnya. Kalau kita ke retail modern minimart kan mungkin kedekatan itu rasanya nggak sebaik dengan warung-warung yang di dekat rumah gitu ya. Kemudian sementara retail modern itu unggul dalam standar layanan, ketersediaan produk, dan juga kenyamanan. Jadi perlu dipahami bahwa prakteknya hubungan antara retail modern dan warung tidak selalu bersifat kompetitif secara langsung. Jadi masih bisa tetap hidup berdampingan dan dalam banyak kasus bahkan terdapat keterhubungan dalam rantai distribusi dan suplai barang sehingga keberlangsungan usaha satu pihak turut menopang ekosistem yang lebih luas. Jadi dalam ekonomi modern, keberlanjutan usaha kan lebih ditentukan oleh efisiensi, manajemen, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan perilaku konsumen. Jadi nggak bisa kita tadi ada satu entrance baru gitu ya, entitas toko A yang modern, kemudian itu langsung dianggap mematikan gitu. Karena memang ada persaingan gitu ya di dalam itu. Nah, justru yang perlu dilakukan adalah kolaborasi, bagaimana kolaborasi supaya ada pendampingan, kemudian juga dalam rantai pasok, sehingga terjadi bisa hidup berdampingan lah, kira-kira begitu. Baik, Pak Jimmy, tapi tadi sempat tersebut juga masalah produk-produk UMKM di retail modern yang sangat minim. Sebenarnya ada aturannya tidak? Jadi kembali lagi ya, kan kita juga tentu kurasi dan dalam berbagai kesempatan, bahkan setiap tahun kita ngadain yang namanya Hari Retail Nasional. Kita selalu melakukan kurasi terhadap UMKM yang unggul karena memang nggak semua UMKM kan, UMKM itu jumlahnya banyak Mbak. Jadi bukan hanya satu dua gitu kan. Jadi kita harus kurasi yang mana yang nanti produknya akan dibeli oleh konsumen. Kalau misalnya kita taruh misalnya gitu ya ada 1 juta UMKM semuanya kita taruh, nanti akan ada produk-produk UMKM itu yang nggak laku. Ya konsumen seperti Pak Suroto kan pasti akan memilih yang mana produk yang akan dia beli dan secara alami, secara natural yang akan ditaruh di dalam toko, baik itu toko modern atau warung, itu adalah produk-produk yang laku. Jadi kalau misalnya UMKM itu bisa bersaing, kemudian bisa menunjukkan hal yang baik, itu tentunya akan bertahan gitu. Nah, ini yang kita terus dorong supaya UMKM itu bisa naik kelas. Satu lagi Mbak Ayu, kita ini juga kan kita lihat ya, merek-merek nasional ini sekarang udah mulai go internasional. Seperti misalnya di Philippines gitu kan, ada 2.000 toko di Philippines dari satu merek Indonesia gitu. Terus udah buka juga di Bangladesh. Ini kan juga memberikan kesempatan bagi produk-produk kita gitu, termasuk juga UMKM. Saya setuju sama Pak Suroto bahwa tidak mungkin porsinya belum seimbang antara UMKM sama produk-produk yang dari manufacturing besar. Tapi kenyataannya kan memang masyarakat kita, konsumen kita itu memang kebutuhannya lebih banyak dari manufacturing gitu, dari produsen-produsen besar dibandingkan dengan UMKM. Tapi kalau kita lihat banyak produk-produk UMKM yang ditampilkan dan tentunya yang unggul ya, dan yang dibeli orang yang akan bertahan. Kalau nggak dibeli kan ntar kesian juga UMKM-nya ditaruh produknya di toko tapi nggak dibeli gitu. Kira-kira gitu. Terakhir saya ingin ke Pak Suroto. Pak Suroto, kalau tadi Pak Jimmy mengatakan berkali-kali mengenai kolaborasi begitu ya antara retail modern dan juga dengan UMKM setempat. Nah, daripada melakukan penyetopan atau pembatasan moratorium begitu, diharapkan ada kolaborasi antara retail modern dan juga UMKM. Anda melihat ini adalah sebuah solusi juga tidak untuk melakukan kolaborasi ini? Yang ada itu kalau yang besar, yang kuat, sama yang lemah, yang gurem, itu adalah kooptasi, Mbak.
Jadi bukan kolaborasi. Itu yang terjadi selama ini. Jadi kita lihat kenapa kok banyak usaha-usaha kecil kita di level home industry ini sampai hari ini itu mereka dalam posisi gurem dan tidak pernah level kelas mereka itu meningkat. Itu karena ya itu tadi dengan adanya monopoli yang terjadi, kemudian produk-produk pabrikasi itu sudah mendominasi di outlet-outlet mereka dan masyarakat konsumen kita itu tidak teredukasi lagi bahwa ada arti penting untuk membeli produk-produk home industry, akhirnya ya monopoli semakin kuat. Nah, inilah yang saya sebut sebagai proses predatory. Bukan hanya predatory pricing, kalau di Indonesia itu sudah predatory kepada entitas dari bisnisnya. Maka dari itu yang namanya jumlah outlet itu di negara manapun itu dibatasi, Mbak. Kalau dia itu jaringan retail berjaringan atau chain store ya, itu harus dibatasi. Apalagi ini sudah masuk di gang-gang dan ini menurut saya yang alfa atau yang menjadi masalah adalah Menteri Perdagangan yang sampai hari ini tidak pernah statement. Terus kemudian menteri-menteri yang lain itu kan saya kira itu hanya komentar-komentar tapi tidak punya otoritas. Nah, saya kira kalau perlu presiden yang harus komentar ini karena beliau ini kan anti serakahisme, ekonomi serakahisme kan. Dan bukan hanya itu, Mbak, tapi dengan adanya monopoli itu solusi kolaborasi itu menjadi tidak akan mungkin terjadi. Kolaborasi itu kalau dia dalam posisi equal, itu yang namanya kolaborasi. Okay. Nah, kalau kita bandingkan misalnya dengan Singapura, di Singapura itu yang saya tadi cerita, itu koperasi itu yang masif di sana, Mbak. Saya sebutkan mereknya yaitu NTUC Fair Price misalnya. Terus kemudian kalau Anda pergi ke Eropa, di mana-mana itu koperasi retail itu yang atau co-op ini yang kita bisa lihat dalam keseharian kita. Tapi di Indonesia itu adalah milik private. Jadi kita ini ingin membangun ekonomi yang harus menjaga keseimbangan. Jangan yang merasa kuat, yang besar, terus kemudian dengan kekuatan kapitalnya membeli semuanya atau mengambil semuanya. Ini yang saya kita perlu membaca ulang apa yang disebut dengan Undang-Undang Anti Monopoli. Undang-Undang Anti Monopoli itu hadir untuk itu, untuk membatasi, bukan untuk yang lain-lain. Nah, kalau tidak dibatasi, negara saja atau pemerintah bisa dibeli itu, Mbak. Kalau swasta itu semakin monopolistik dan kemudian batasan dari kekayaan mereka dan kekuatan finansialnya itu tidak terbatas. Baik, Pak. Artinya bahwa ada barrier di situ, Mbak. Oke, baik, Pak Suroto, singkat saja ini pertanyaan terakhir. Kalau misalkan akhirnya ekspansi dari retail modern ini dibatasi, tapi bagaimana dengan kesiapan dari koperasi atau warung kelontong dari mulai distribusinya, tata kelolanya, kemudian daya saing harganya, stoknya seperti itu, apakah sudah dipersiapkan? Saya memberi penjelasan lagi, bukan kata stop. Itu kata stop itu yang bisa menstop itu hanya Menteri Perdagangan karena dia yang punya otoritas, Mbak. Selama ini kan Menteri Perdagangan belum komentar, termasuk KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga belum memberikan komentar. Jadi itu kata kuncinya adalah di dua entitas ini, kalau tidak dua kementerian atau dua lembaga ini dibubarkan saja, nggak ada artinya. Tapi kesiapan dari koperasi sudah siap, Pak? Halo? Ya, Pak Suroto, jadi kesiapan dari koperasi maupun warung kelontong ini sudah dipersiapkan? Oke. Jadi gini, Mbak, tadi ya yang namanya koperasi itu, dia itu memang harus ditumbuhkan. Kan itu perekonomian disusun. Disusun itu artinya memang direkayasa. Pak Prabowo sekarang kan sedang membangun koperasi Desa Merah Putih. Ini kan baru tahap infrastruktur. Lah manajemennya juga yang harus dibangun. Dan kemudian karena dia itu koperasi, maka dia boleh monopoli seperti yang terjadi di Singapura. Itu NTUC Fair Price itu juga monopoli, pasarnya sudah sampai 62% dari market share retail yang ada di sana. Nah, ini hal-hal yang menurut saya yang harus dilihat bahwa koperasi itu tujuannya untuk memperkaya masyarakat, meningkatkan atau menumbuhkan ekonomi masyarakat secara bersama-sama. Itulah tujuan koperasi. Sementara kalau perusahaan privat, karena dia itu adalah memperkaya pribadi dan keluarga, dia tidak boleh monopoli. Karena apa? Kalau dia monopoli itu berbahaya sekali bagi kepentingan nasional, bukan hanya kepentingan ekonomi, tapi kepentingan
pertahanan nasional juga gitu. Baik, baik. Oke, terakhir ya, pertanyaan terakhir ke Pak Jimmy. Pak Jimmy, saya ingin menanggapi bahwa ada keluhan bahwa retail modern ini melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Perpres 112 tahun 2007. Salah satunya ini terkait dengan aturan tidak boleh membangun retail modern 500 meter jaraknya dari pasar tradisional. Bagaimana Anda menanggapinya dan seperti apa sebenarnya kontribusi dari retail modern ini terhadap perekonomian warga di desa terutama? Jadi Mbak Ayu, Perpres 112 tahun 2007 itu mengatur penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Implementasi teknisnya itu banyak diturunkan ke peraturan daerah dan juga disesuaikan dengan tata ruang masing-masing wilayah. Jadi tentu Aprindo mendukung penegakan aturan. Kita selalu ingin untuk bisa tidak terjadi pelanggaran gitu ya. Dan itu menjadi kewenangan pengawasan pemerintah daerah. Oke. Namun perlu dicatat bahwa perizinan lokasi itu diterbitkan oleh pemerintah daerah berdasarkan regulasi yang berlaku saat itu. Jadi karena itu perlu kehati-hatian agar tidak terjadi generalisasi bagi seluruh retail modern melanggar aturan gitu kan. Jika ada perbedaan interpretasi atas kebijakan baru, sebaiknya dilakukan evaluasi bersama secara proporsional. Jadi kami mendukung kalau misalnya memang aturannya itu jelas kan juga ini apalagi perusahaan-perusahaan retail modern ini kan memang perusahaan-perusahaan yang ada entitas hukumnya. Jadi kita harus bernaung di bawah payung regulasi yang ada. Nggak bisa asal nabrak ke payung hukum gitu kan. Ya tentu kalau nabrak payung hukum nanti bisa disanksi gitu, bahkan bisa ditutup toko itu. Jadi kalau misalnya memang ada payung hukumnya, ada regulasinya yang jelas di mana nggak bisa dibuka ya nggak akan buka gitu. Tapi kalau misalnya peraturannya memungkinkan dan di situ ada kekosongan di mana dibutuhkan oleh masyarakat gitu, pelayanan, standar pelayanannya, kemudian ketersediaan barangnya, kemudian juga manajemen yang continue dan juga harga yang juga terjangkau dan tidak naik turun ini kan maka di situ anggota kami tentunya masuk gitu untuk memberikan pelayanan itu. Baik, kita akan melihat seperti apa aturan yang akan diterapkan ke depannya. Harapannya memang benar-benar ada pemerataan ya, bukan hanya fokus perekonomian di daerah pusat Indonesia saja, tapi sampai ke desa-desa. Terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Suroto, Ketua Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis, dan juga Pak Jimmy Muhammad Rifai Gani, Ketua Dewan Pengawas Aprindo. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Terima kasih. Selamat malam Mbak Ayu, thank you Mas Jimmy, selamat malam. Terima kasih.